Halo pengguna ICPD. Pada saat ini kita akan mencoba menjelaskan tata cara penggunaan aplikasi evaluasi yang dalam hal ini merupakan bagian dari ICPD. Pertama yang kita lakukan adalah membuka eh, web ICPD dengan alamat web sipd.kemendagri.go.id/landing. Setelah tampil halaman depannya, terus kita pilih informasi pembangunan daerah, terus informasi perencanaan pembangunan daerah. Terus kita pilih menunya pengendalian dan evaluasi. Inilah tampilan depannya. Terus pilih nama daerah, masukkan username, terus passwordnya, terus tahun periodenya, yang dalam hal ini kita coba untuk tahun 2026, terus login. Inilah tampilan depannya. Terus kita pilih untuk menginputkan realisasi, kita pilih menu realisasi kinerja. Terus kita pilih subkegiatan. Dan inilah target-target yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2006. Dan untuk realisasinya, misalnya kita contohkan untuk subkegiatan kita cobakan untuk subkegiatan penyediaan bahan logistik kantor. Kita pilih realisasi. Terus karena realisasi ini sifatnya kumulatif, maka kita pilih statusnya kumulatif. Terus kita inputkan realisasi targetnya yang 2026 ini adalah 6. Di triwulan 1 ini kita inputkan targetnya misalnya 1. Terus realisasi keuangannya untuk tahun 2026 triwulan 1 ini misalnya realisasinya 8.700.000. Setelah diinputkan realisasinya, lalu kita klik simpan realisasi. Selagi tahapan masih dibuka, maka kita masih bisa merubah-rubah apa yang telah kita input. Contohnya yang tadi misalnya logistik, penyediaan logistik kantor. Misalnya ternyata masih ingin diperbaiki, ya tinggal diklik lagi realisasinya. Terus diketik aja langsung di sini. Jadi diketik aja langsung di sini, lalu disimpan lagi. Itu untuk realisasi subkegiatan. Sementara untuk realisasi program, caranya sama. Kita klik realisasi kinerja, lalu kita pilih program. Nanti di sini ada target-target program. Terus kita klik realisasinya. Sama kayak tadi, kita input saja berapa realisasinya. Misal di triwulan 1 sekian target realisasinya, lalu disimpan. Ini jika realisasinya sudah ada di saat menteri. Tapi kalau realisasinya masih belum ada, silahkan diketik aja 0. Begitu juga dengan
faktor pendukung dan faktor penghambat. Kita klik faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, terus kita pilih tadi yang range SKPD. Terus kita bikin di sini di triwulan 1 itu apa yang menjadi faktor pendorong keberhasilan, faktor penghambatnya, terus apa tindak lanjutnya, dan seterusnya. Nanti setelah selesai, nanti tinggal disimpan. Karena tabel evaluasi triwulan ini memuat capaian target tahun lalu, maka sebaiknya setelah kita menginput yang tahun 2006, nanti juga dilakukan penginputan untuk tahun 2025-nya. Caranya juga sama, tinggal pas masuk pertama kali itu kita masuknya memilih tahun yang 2025-nya. Jadi kita sync out dulu. Jadi pas di sini kita masukkan user, terus passwordnya. Pilih tahunnya 2025, lalu login. Jadi sekarang kita login untuk tahun 2025, lalu pilih realisasi kinerja, sub kegiatan. Lalu kita inputkan di sini realisasi untuk tahun 2025. Karena kemarin itu kita mengalami perubahan struktur di triwulan 4, maka untuk aplikasi saat ini kita hanya membuka untuk capaian triwulan 4 tahun 2025. Jadi yang terbuka itu hanya yang triwulan 4-nya. Sementara triwulan 1, 2, 3-nya tidak kita buka. Jadi silakan dimasukkan realisasi target subkegiatannya dan realisasi keuangannya. Sebaiknya ini dimasukkan realisasi setahunnya. Misalnya di tahun 2025 itu berapa yang telah terrealisasi, misalnya 44 juta dalam tahun 2025 itu. Sebab yang kita kejar itu sebenarnya cuman itu realisasi tahun lalu. Lalu setelah diinput, simpan realisasi. Hal yang sama juga dilakukan untuk realisasi program dan faktor pendukung dan faktor penghambat. Kalau faktor penghambat nggak perlu untuk tahun 2006 dan nggak perlu yang tahun lalunya. Jadi cukup inputkan yang subkegiatan dan program saja. Demikianlah penjelasan tentang tata cara input realisasi triwulan di aplikasi pengendalian dan evaluasi. Terima kasih. Selamat mencoba.